Kemudian korban keluar melihat di depan kulkas ada tutup orang tempat penampungan air. Akhirnya memiliki ide untuk menyembunyikan korban-korban di dalam kolam. Korban dipindahkan, diseret dari kamar dan diseret dari kamar mandi secara bergantian, kemudian dimasukkan ke dalam kolam. Setelah semuanya dimasukkan, setelah kedua korban dimasukkan ke dalam kolam, pelaku berusaha untuk membersihkan sisa-sisa darah. Kemudian punya ide juga mematikan sebagian lampu rumah supaya terlihat sedang ada masalah kelistrikan. Sebelum pelapor pulang ke rumah, pelaku sempat menggunakan handphone milik korban pertama menghubungi pelapor atas nama Roni. Di rumah menyampaikan bahwa di rumah sedang ada tukang listrik karena di rumah sedang ada gangguan listrik, lampunya mati. Di kondisi rumah lampunya dimatikan. Kemudian sekitar pukul 17.48 waktu Indonesia Barat, pelapor atas nama Roni kembali ke rumah. Pada saat itu bertemu dengan pelaku namun tidak mengenali karena kondisinya saat itu rumahnya gelap dan pelaku menggunakan masker. Pada saat ditanya menyampaikan pelapor menanyakan ibu saya kemana, kemudian pelaku menjawab 5 menit yang lalu ibu bersama kakak keluar rumah. Setelah itu pelapor bernama Roni bersih-bersih badan dan pukul 18.56 keluar rumah kembali menggunakan sepeda motor dan pelaku masih berada di dalam rumah. Setelah pelapor meninggalkan rumah, pelaku mencari uang yang tadi disebutkan korban pertama untuk digandakan dan ditemukan uangnya dan diambillah sejumlah 50 juta rupiah. Kemudian untuk pelaku meninggalkan rumah, mengunci semua, menutup pintu-pintunya dan menutup gerbang, menutup gerbang atau pagar dengan kunci gembok yang tergantung dari dalam. Setelah itu pelaku menuju Tanggul Kalijodo di malam harinya untuk membuang pipa besi yang digunakan tadi untuk melumpuhkan dan untuk membunuh korban-korban. Pada tanggal 2 Maret sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pelaku pulang kampung menggunakan sepeda motor, kemudian di daerah Cirebon membuang handphone Infinix milik korban pertama dan kemudian kembali ke kampungnya di Banyumas. Untuk pelaku berhasil diamankan di Banyumas pada tanggal 9 Maret 2025 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ya. Untuk pasal yang akan dipersangkakan pasal 340 KUH pidana. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana. Pasal 339 KUH pidana, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului suatu perbuatan tidak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Yang ketiga, pasal 338 KUH pidana, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan. Dari pasal-pasal tersebut untuk ancamannya yang pasal 340 ancaman
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Untuk yang pasal 339, pidana seumur hidup atau selama waktu paling lama 20 tahun. Pasal 338 KUH pidana ancaman 15 tahun penjara. Ya, terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan untuk pengungkapan perkara ditemukannya 2 mayat ibu dan anak di dalam toren penampungan air. Terima kasih. Izin tanya Pak, saya Sena dari kompas.com. Itu kan tadi bilang